بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 42 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian itu, wahai Bani Israel, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Artinya menutupi kebatilan itu tapi diberi pakaian kebenaran. Menutupi kebatilan dengan kebenaran. Waqtatumul haqqo, dan kalian juga pada akhirnya akan menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya ayat 42 ini kelanjutan atau penjabaran dari ayat 41, di mana ayat 41 dikatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Ayat 41 wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Jangan menjual ayat-ayat saya dengan harga yang murah, karena esensinya atau substansinya ya sama kedua ayat ini, yaitu menghilangkan kebenaran atau merusak kebenaran atau menutupi kebenaran. Itu saja. Menghilangkan kebenaran, merusak kebenaran, menutupi kebenaran. Nah, kebenaran itu bisa dihilangkan, kalau tidak bisa dirusak, kalau tidak bisa ditutupi. Nah, sama dengan pegawai, kalau tidak bisa dipecat ya dirusak. Nah, atau kalau tidak bisa ya dinonaktifkan. Gitu ya. Semuanya sama, yaitu meniadakan kebenaran. Kalau kebenaran itu bisa langsung dihilangkan, itu isinya ayat 41. Ayat 42 merusak kebenaran dengan menggunakannya hanya sebagai penutup dari kebatilan. Di mana manusia nantinya merasa bahwa mereka itu mengerjakan kebenaran padahal kebatilan yang mereka kerjakan. Atau selanjutnya kalau tidak bisa dirusak, dihilangkan saja, disangkal kebenaran itu. Nah, kita mulai dari ayat 41 dulu yang sudah kita baca pada sebelumnya. Pendeta Bani Israel, kalau ada yang kena hukuman, orang miskin misalnya kena hukuman, mereka menghukum dengan Taurat. Nah, isi Taurat. Oh, kamu kena hukuman ini Taurat. Sebaliknya, kalau yang kena hukuman itu orang kaya, mereka mulai bergain, mulai mereka jual, yaktubuna bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi thamanan qalilan. Pada surah Al-Baqarah juga, mereka menulis yang baru untuk dijual lagi, mereka menulis Al-Baqarah surat Taurat yang baru untuk dijual lagi, gitu ya. Atau bahkan, mereka meninggalkannya sama sekali. Gitu ya. Adapun contoh ayat 42 ya dikaburkan,
Seluruh ayat-ayat Allah Ta'ala itu dikaburkan seperti dari Allah Ta'ala padahal bukan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Contoh dari ayat 41 misalnya begini misalnya begini yang sekarang terjadi misalnya sholat atau zakat misalnya atau puasa misalnya, gitu ya. Pada tempat satu, gitu ya, begitu ada uang datang, langsung dia bilang sebenarnya sholat itu ya, gitu. Sholat itu dah ada sebenarnya. Sholat itu kan artinya doa, Sholat itu artinya doa, Jadi kalau kalian berdoa, yaitu sholat namanya. Di mana di Al-Quran secara eksplisit mengatakan sholat 5 waktu? Tidak ada. Yang ada dirikan sholat. Nah, mana ada kata-kata 5 waktu? Tidak ada. Nah, jadi kalau ada perintah 5 waktu, yaitu siapa yang mengerjakan boleh-boleh saja. Tetapi seperti itu, ya itu kan Nabi memberikan contoh buat dia. Kalau kalian mau mengerjakan 5 waktu ya silahkan seperti itu. Tapi jangan maksa orang sholat 5 waktu karena sholat itu artinya doa. Anda tidak ngerti bahasa Arab. Nah, gitu ya. Saya sekolah di sana bahasa Arab, doa. Lihat di tafsir. Sholat buat ya doa. Sholat itu doa. Jadi tidak perlu dirikan sholat. Nah, itu ayat 41 karena dia sudah dibayar untuk mengatakan begitu. Zakat misalnya. Zakat itu artinya pensuci. Nah, gitu ya. Kalian keluarkan saja charity, donasi. Nah, gitu ya. Jangan 2,5%, 0,5% saja cukup lah. Tidak usah 2,5%, 0,5% cukup lah. Tidak usah banyak-banyak. Puasa, kalian ini puasa. Kok setiap hari puasa 1 bulan? Hari pertama, hari terakhir cukup lah. Tidak usah 1 bulan lah. Itu. Ini seperti yang terjadi pada orang Quraisy. Mereka kalau wukuf tidak di Arafah, sebelum Arafah sudah berhenti mereka. Itu buat bukan orang Quraisy. Kami orang Quraisy di sini saja. Lalu zuhur mereka pulang. Nah, itulah yang terjadi. Yang kebenaran ini, gitu ya, dikerjakan, gitu ya, seperti kebenaran tapi bukan kebenaran. Seperti al-haq, seperti ibadah tapi bukan kebenaran. Nah, gitu ya. Untuk apa? Liyashtaru bi tsamanan qalilan. Karena mereka terima uang dan kebenaran tidak bisa dihilangkan, ya mereka memalsukan kebenaran sepertinya, gitu ya. Lalu selanjutnya, misalnya ayat 42, gitu ya, di mana Allah telah tekankan wa talbisul haqqo bil batil, menutup, gitu ya, menutup kebenaran, menutup kebatilan dengan kebenaran. Menutup kebatilan dengan kebenaran, gitu ya. Ya sama saja sebenarnya, barang itu batil tapi dibungkus, gitu ya, dengan kebenaran. Nah, misalnya dia bilang riba itu ya, gitu ya, riba itu ya tidak apa-apa sebenarnya riba itu, gitu ya. Cuma jangan banyak-banyak. Ya, gitu ya. Riba itu yang ada di Quran itu, yang dilarang itu kalau banyak, gitu ya. Kalau sedikit tidak apa-apa. Jadi saya boleh pakai riba, tidak apa-apa. Yang di Al-Quran itu yang dilarang itu az'afan mudha'afa. Itu banyak. Anda utang 100 bayar 200, ya tidak boleh. Tapi kalau Anda sekian persen, mana ada bunga 100%, kan tidak ada tuh lah. Ya, jadi dia menyodorkan riba ini, menyodorkan riba kepada masyarakat, gitu, dengan bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat. Padahal tetap riba namanya. Namanya riba tetap lah, gitu, namanya riba. Padahal barang ini ya salah lah, gitu ya. Atau khomer misalnya, khomer itu ya, gitu ya, kalau Anda serentengan tidak boleh. Nah, jadi Anda minum, duduk dulu, gitu ya, duduk baru minum. Yang dilarang itu dalam Al-Quran itu dulu. Kalau zaman itu orangnya itu serentengan, bahaya. Nah, gitu ya. Nah, kalau Anda tidak serentengan, tidak gini, tidak apa-apa. Duduk dulu lah, tidak apa-apa. Itu kan khabar itu kan Anda tidak tahu ceritanya. Ceritanya itu beginilah. Kalau Anda minum tidak serentengan, tidak mabuk, tidak apa-apa. Nah, ini khamar sama dia diolah seperti barang bagus ini. Ini pun bisa jadi obat khamar ini lah. Atau selanjutnya taktumul haqq, ditutupi sama sekali. Semua ditutupi. Nah, gitu ya. Kalau tidak bisa dihilangkan, nah,
ditutupi Anda ya sudah tidak perlu memaksakan agama ini pada orang lain. Gitu ya. Anda tidak perlu mengajak orang untuk sholat. Gitu ya. Anda tidak perlu mengajak orang mengeluarkan zakat. Nah, itu jelas. Gitu ya. Dikatakan oleh bukan orang biasa ya. Bukan orang biasa. Sahabat gitu ya, mereka yang pernah hafal Quran bahkan, lalu mereka pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak mau bayar zakat. Apa kata mereka? Kami dulu membayar zakat untuk Rasulullah SAW. Beliau tidak ada, kami tidak akan bayar zakat dulu. Zakat dan sholat jadi, kata Abu Bakar, jadi satu dalam Al-Quran sejak dari dulu. Nah, siapa yang tidak bayar zakat sama dengan tidak sholat. Siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, saya bantai semuanya. Nah, mengatakan barang itu completely secara sempurna tidak ada. Nah, gitu. Kalau tadi kan tidak ditafsirkan. Sholat itu maksudnya, gitu ya. Maksudnya sholat itu membersihkan. Dan anda berdoa saja. Atau kalau anda mau sholat ya bolehlah, tapi ya tidak usah sempurna begini. Gitu ya. Bisa menghilangkan sama sekali, gitu ya, atau merusak suatu amalan. Gitu ya, suatu amalan. Ini sekarang sedang dikerjakan di negara kita, gitu, bahwa kita tidak bisa menerima Islam secara sempurna. Islam itu harus kita olah lagi, gitu ya, untuk menjadi sebuah Islam yang cocok dengan Islam kita, dengan budaya kita. Gitu. Ini usaha-usaha untuk menghilangkan kebenaran yang sudah sejak dari dulu dikerjakan oleh Bani Israil. Bani Israil itu kerjaannya merusak kebenaran. Kebenaran itu dirusak dengan dicampur dengan kebatilan. Lalu kalau tidak bisa ya dihilangkan. Atau sejak awal dia membuat perbuatan baru. Wala tasytaru bi ayati tsamanan qalil, kata Allah. Perbuatan baru dia adakan. Yaktubuna bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis dengan tangan mereka dan mengatakan ini dari Allah Ta'ala. Diganti perbuatan baru. Atau barang yang salah ini disodorkan kepada masyarakat. Ini loh barang salah, bagus kok ini, padahal ini barang salah, barang haram ini. Barang haram dikatakan benar. Atau sama sekali dihilangkan. Tidak ada. Ibadah itu tidak ada. Perbuatan yang Anda katakan itu tidak ada sama sekali. Gitu ya. Misalnya hukuman zina tidak ada. Tidak perlu dia. Gitu ya. Orang boleh saja. Gitu ya. Atau bukan itu saja, dikurangi hukumannya. Ya sama saja. Gitu ya. Mendorong orang untuk berzina. Begitu ya. Jadi ini cara-cara di dalam menghilangkan suatu kebenaran, gitu ya, mereka mengganti dengan perbuatan baru, aturan baru, atau dirusak, gitu ya. Barang yang rusak ini disodorkan kepada mereka, kepada masyarakat, gitu ya. Atau kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Gitu ya. Ini adalah usaha-usaha untuk menghilangkan kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan jiwa manusia. Kebenaran itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan jiwa manusia, sehingga kebenaran itu selain cocok dengan jiwa manusia, dan yang kedua ditopang, didukung oleh Allah Ta'ala, agak kesulitan menghilangkan kebenaran. Bagaimana ya caranya? Caranya kebenaran itu gitu ya, harus diracuni, dirusak, gitu ya. Atau kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran, sepertinya barang yang bagus, padahal ini barang batil dikerjakan. Ini memang suatu skill, kemampuan, gitu ya, dari orang-orang yang tidak beriman, agar manusia ini mengerjakan kebatilan dan dia tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa perbuatan ini salah. Allah telah katakan pada penutup ayat itu, wa antum ta'lamun, kalian tahu. Semua orang yang berbuat salah tahu kalau itu salah. Semua orang yang berbuat salah tahu kalau itu salah. Semua orang yang berbuat salah tahu itu salah. Tetapi mereka memang tidak mau, tidak cocok dengan kebenaran. Bukan soal cinta dunia, tidak. Bukan soal cinta dunia, tidak. Orang kafir itu dia kafir bukan karena cinta dunia, tapi karena memang dia tidak mau, tidak mau menerima kebenaran. Andai kan mereka dibayar untuk sholat, tidak akan sholat mereka. Andai kan orang kafir itu, pelaku kejahatan itu dibayar untuk berbuat baik, tidak akan berbuat baik mereka. Bukan soal cinta dunia, tidak. Memang mereka tidak senang dengan kebenaran. Memang mereka hatinya cocok, condong dengan kebatilan, gitu ya. Memang kelihatannya seperti karena cinta dunia mereka cocok pada kebatilan, tidak.
bukan soal cocok dengan bukan soal cinta dunia, tapi memang mereka cocok senang dengan kebatilan, anti dengan kebenaran. Nah, itulah orang kafir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan mereka di neraka dikarenakan condongnya mereka pada kebatilan. Nah, gitu ya. Ini yang harus kita gitu ya, fahami, kita camkan, jangan sampai kita itu karena mungkin karena kepentingan pribadi sesaat, ada kenyamanan, ada kenikmatan di dalam kemaksiatan, kita terbuai. Nah, kita karena kita kebetulan senang dengan suatu kemaksiatan, suatu kebatilan, lah itu kenikmatan yang sesaat saja. Selanjutnya hati-hati, ada azab yang pedih. Ayat 63 surah Al-Baqarah. Apa obatnya? Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Allah Ta'ala gampang ngasih jalan keluar. Dirikan sholat dan kerjakan dan tunaikan zakat. Sholat artinya doa. Sholat artinya doa. Baik. Lalu zakat itu zakat artinya tidak hanya membersihkan, tapi juga mengembangkan. Orang yang mengeluarkan zakat tidak hanya hartanya bersih, tapi juga berkembang. Dan tidak hanya hartanya yang bersih, tetapi juga jiwanya bersih. Sama dengan sholat tadi. Apa mungkin orang itu sholat dalam keadaan tubuhnya kotor? Oh, tidak bisa, harus bersih tubuhnya, tempatnya mesti bersih dan sebagainya. Bersih, tubuhnya bersih, nanti jiwanya juga bersih dengan sholat. Masih ditambah lagi dengan hartanya bersih. Lalu gitu ya, ayat tadi pada ujungnya mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Jangan mengerjakan sendiri sholat itu, harus dikerjakan bersama orang banyak. Apabila sholat itu, kalau sholat itu perbaikan antara Allah Ta'ala dengan antara seorang manusia dengan Allah Ta'ala, kalau sholat jamaah mempersatukan jiwa seluruh kaum muslimin, di mana mereka itu berdiri berdampingan rapat dengan gerakan yang sama dipimpin oleh seorang imam. Gerakannya sama, rapat dipimpin seorang imam 5 kali 1 hari di tempat yang sama, gitu ya. Ini proses mempersatukan jiwa masyarakat dengan berkumpul bersama melakukan perbuatan yang sama, yaitu kebaikan yang namanya sholat, dipimpin seorang imam, menyatu jiwanya. Ada yang berpendapat bahwa orang Yahudi itu tidak ruku kalau sholat. Nah, lihat di sini. Ini sudah menunjukkan bahwa mereka mengurangi perbuatan tadi. Tidak mungkin Nabi Musa misalnya sholat tidak rukuk dan sujud, itu tidak mungkin. Kalau para nabi itu tidak rukuk, tidak sujud, waktu Nabi Musa AS ke langit mengimami para nabi, tidak ada nabi yang bisa sholat. Nah, semuanya sholat. Berarti dulu mereka waktu di dunia sholat sama dengan kita, ada rukuknya, ada sujudnya. Tidak mungkin barang yang begitu penting, esensial, rukuk dan sujud, kemudian para nabi terdahulu tidak ada yang tahu. Tidak mungkin. Nah, dikurangi, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Padahal rukuk itu artinya tunduk. Nah, rukuk itu artinya dalam bahasa Arab, rukuk itu artinya tunduk. Nah, dan ditambah lagi bersujud. Rukuk itu sendiri sudah merupakan representasi dari ketundukan, disempurnakan dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang kembali kepada sholat jamaah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah afdhal min sholatil fardh bi 27." Sholat jamaah lebih utama dari sholat sendiri berapa kali? 27 kali. Nah, hadis lain mengatakan bi 25 juz'an. Nah, 25 kali, bayangkan. 25 kali loh, bayangkan. Artinya kalau ada orang sholat jamaah 10 tahun, terlalu banyak. 1 tahun sebelum meninggal dia sholat jamaah, masuk Islam, kemudian sholat jamaah 1 tahun saja dia, kemudian dia meninggal. Itu bisa menyamai saudaranya yang masuk Islam 25 tahun sebelumnya. Nah, 25 tahun sebelumnya, bayangkan dia ke masjid 1 tahun saja. Nah, itu bisa menyamai temannya yang sholat di rumah selama 25 tahun. Nah,
sama. Apalagi kalau dia sholat 10 tahun, berarti dia bisa menyamai temannya sholat di rumah 250 tahun. Ada apa enggak? Tidak ada. Apalagi kalau dia sholat di masjid 40 tahun, berarti dia menyamai seorang muslim yang sholat di rumah 1000 tahun. Apa ada? Tidak ada lah. Jadi besar sekali fadilahnya orang sholat jamaah di masjid. Ada seorang, ini riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu Abu Abdullah bin Maktum. Dia ketemu saya, ya Rasulullah, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Ya, bagaimana ini? Beliau meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikan rukhsah sholat di rumah karena tidak ada yang menuntun. Ya. Beliau tanya, hal tasma' tidak? Nabi pada mulanya Nabi memberikan rukhsah, ya sudah kamu sholat di rumah. Waktu orang itu berjalan dipanggil, kamu mendengar azan? Hal tasma' nida bis shalah? Mendengar azan? Naam, mendengar. Fa'ajib. Kamu sambut seruan muazin tadi. Salatlah di masjid. Hadis lain mengatakan la ajidu laka rukhsah. Saya tidak bisa memberikan rukhsah ya kepada kamu. Ibnu Mas'ud berkata, "Wa laqad ra'aituna," kami dulu melihat, "wa may takhallafu anha," yang tidak ke masjid salat jamaah illa munafik ma'lumun nifaq, orang yang kemunafikannya jelas. Dulu orang yang tidak ke masjid itu adalah orang yang nifaknya jelas, munafik jelas. Jadi kalau mengukur orang yang benar-benar beriman dan yang munafik, lihat dia salat di masjid apa tidak. Ibnu Munzir mengatakan, kami meriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan man sami'an nida falam yujib, siapa yang dengar azan lalu dia tidak menyambutnya salat di masjid min ghairi udhrin, tanpa alasan, fala salata lahu, tidak ada salat buat dia. Yang berkata begitu adalah Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Salat di masjid itu bukan berarti dia salatnya batal, tidak, cuma salatnya tidak berguna, salatnya tidak efektif seperti kalau salat di masjid. Bahkan Rasulullah bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, laqad hamamtu, saya sudah kepingin nih, an amura fityati, saya suruh pemuda-pemuda saya, fayajma'u hazman min hatab, saya minta mereka mengumpulkan kayu-kayu, summa ati qauman, kalau saya mendatangi suatu kaum ya, yusalluna fi buyutihim, laisat lahum illah, salat di rumah mereka yang tidak ada alasan mereka, fa uharriquha alaihim, akan saya bakar kayu-kayu itu pada rumah mereka. Nabi sudah kepingin membakar orang-orang yang tidak sholat di masjid. Beliau kepingin membakar rumah mereka. Artinya untuk apa kalian sholat di rumah? Yang mau dijaga itu apa? Barangkali ada lantakan emas, barangkali numpuk begini. Ada emas banyak barangkali. Ada. Ada apa kalau sholat di rumah? Baik. Dan Ibnu Mas'ud berkata secara pribadi, sebuah riwayat dari Muslim. Beliau berkata, "Man sarrahu ayyal khalha ghadan musliman falyuhafidz ala haula salawat haitsu yunada bihinna." Siapa yang kepingin ketemu Allah Ta'ala di hari kiamat nanti dalam keadaan sebagai orang muslim, hendaknya dia menyambut seruan kelima salat tadi. Fa inna Allaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunal huda, karena Rasulullah SAW sudah gitu ya, menunjukkan tauladan yang benar. Wa innahunna min sunan al-huda, dan itu termasuk sunnah-sunnah teladan yang membawa pada petunjuk. Walau annakum sholatum fi buyutikum, kalau kalian sholat di rumah kalian, kama yusallu hadzal mukhtalif fi baiti, kalau kalian sholat di rumah kalian seperti orang ini yang tidak sholat di masjid, la raqibtum sunnata, la taraktum sunnata nabiyikum, kalian tinggalkan sunnahnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian meninggalkan sunnahnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, wa ma la dalaltum, kalian akan sesat lah. Jadi kalau ada seseorang untuk sholat di rumah, gitu ya, Nabi Muhammad mengatakan sesat, gitu ya. Karena gitu ya, beliau membawa sebuah kalimat yang ini sebenarnya hadis dari Rasulullah SAW. Wa ma min rajulin yatahharu fa yuhsinu tuhur. Seorang itu yang bersuci dan dia memperbaiki wudunya, summa ya'mil al-masjid min hadil masajid, gitu ya. Lalu dia berangkat ke masjid
Hadis lain mengatakan tidak keluar dari rumahnya kecuali karena itu, karena sholat ke masjid. Illa kataballahu lahu bikulli khutwah yakhtuha hasanah, satu langkah satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, diangkat satu derajat. Wa yuhattu anhu biha sayyi'ah, satu dosa hilang, satu pahala, ya, satu dosa hilang, satu derajat. Ada 3. Satu pahala, ya, satu derajat, satu dosa dia hilangkan, satu dosa dihilangkan, satu derajat dinaikkan, satu pahala ditambah. Bayangkan ada 3 hal. Kalau 100 langkah, kalau 1000 langkah, bayangkan. Makanya sahabat kalau dia ke masjid tidak memperpanjang langkahnya, dipersempit langkahnya supaya tambah banyak langkahnya. Sebagaimana ya, Banu Salimah mau pindah ke dekat masjid. Kalian katanya mau pindah ke sini, iya Rasulullah. Diyarakum ya Bani Salimah, diyarakum tuktab asarkum. Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab asarkum. Ya Bani Salimah, kamu di tempat kalian nanti ditulis oleh Subhanahu wa taala asarakum. Nah, langkah-langkah kalian ditulis oleh Allah taala. Ini tidak hilang. Nah, jangan. Dia kepingin pindah sebelahnya Masjid Nabawi. Nah, hilang. Nah, orang pindah mau dekat masjid oleh Nabi tidak boleh, apalagi sholat di rumah. Orang mau dekat masjid tidak boleh, kan senang orang dekat masjid itu. Ada langsung ke masjid, gampang lah. Kalau gampang itu berarti pahalanya sedikit, tapi kalau jauh lah. Apalagi zaman itu masih gelap. Beliau bersabda, "Basyiril masya'in fil dhulam ilal masajid bin nuritam yaumil qiyamah." Berikan berita gembira kepada orang-orang yang berangkat ke masjid di kegelapan, dengan pahala yang dengan cahaya yang sempurna, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Baiklah, sekarang saya baca hadisnya dari Rasulullah SAW. Sebuah hadis dari yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajul fi jamaah tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqi bid'an wa 20 darajah." Seseorang itu salat pada jamaah, gitu ya, melebihi 20 kali lebih dari salatnya di rumahnya atau di tokonya. Wa dzalika anna hadam idza tawadda'a fa ahsana wudu, itu karena kalau dia wudu dan memperbaiki wudunya, summa atal masjid, kemudian ke masjid, dia la yanhazu illa shalah, tidak ke masjid karena kecuali karena salat, bukan karena saya nanti mau mampir ke masjid, tidak. Nah, saya tidak mau keluar rumah saya ini, saya mau di rumah saja. Nah, saya ini mau di rumah saja. Tapi saya mau keluar hanya karena ke masjid. Andaikan tidak ada azan, saya tidak ke masjid. Andaikan tidak ada azan, saya tidak di rumah saja saya. Saya ini di rumah, gitu ya, kerja online dapat uang, saya tidak perlu ke masjid. Nah, tidak perlu kemana-mana, saya di rumah saja. Saya sekarang keluar hanya untuk ke masjid. Nah, la yuridu, gitu ya, illa shalah, hanya untuk sholat di masjid. Falam yakhtu khutwa illa rufi'a lahu biha darajah. Nah, satu langkah satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, satu dosa dihilangkan. Hatta yadkhul masjid, masuk masjid dia. Fa idza dakhala masjid kana fi sholati ma kanat shalah tahbisuhu. Waktu di masjid dia tidak keluar dari masjid, tetap di masjid dia, hanya karena menunggu salat. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma da fi majlisihi. Dan malaikat itu cuma salawat, doa selama kalian di tempat kalian, ya. Alladzi shalla fihi. Fa yaqulun, didoakan oleh malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, nah, Allahumma tub alaihi. Bayangkan, ini malaikat yang berdoa. Bayangkan kalau ada orang di sebelah kita mendoakan kita, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Bayangkan, nah, misalnya ada orang gitu ya, mendoakan kita, ini malaikat mendoakan kita. Nah, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Nah, terus didoakan, tidak berhenti ini. Malam yu'zi fihi, malam yahdus, selama tidak ada, gitu ya, tidak ada kentut, gitu ya, dia tidak membatalkan wudunya, di situ didoakan dia. Selama dia di situ didoakan dia, misalnya antara zuhur dan asar dia tunggu, dia dianggap sholat, argonya itu masih jalan, argonya masih jalan, gitu ya. Bukan malaikat nyingkir, tidak. Oh, masih ada orang ini, ditulis argonya masih jalan, pahalanya jalan terus. Menunggu asar dan sampai maghrib masih jalan argonya, nah, pahalanya jalan terus. Maghrib sampai isya jalan terus argonya, pahala terus berjalan. Bukan untuk
bukan diisi dengan berzikir mungkin, gitu ya, atau baca Al-Quran, tidak. Apalagi diisi berzikir, apalagi diisi baca Al-Quran, apalagi diisi dengan pengajian seperti ini. Pengajian seperti ini, nazala alaihis sakinah, gitu ya, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dibungkus oleh rahmat. Nah, gitu ya, dan ada malaikat turun, bayangkan, ada malaikat turun, ada rahmat yang turun, ada sakinah, ketenangan yang turun. Nah, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang duduk di masjid niatnya mempelajari Al-Qur'an mulai dari maghrib sampai isya, atau zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Lah, ada pahalanya. Orang hadis lain mengatakan orang yang sholat isya di masjid sama dengan orang yang bangun separuh malam. Sama dengan orang yang bangun malam untuk sholat malam separuh malam. Orang yang sholat isya dan subuh di masjid pahalanya seperti orang yang bangun seluruh malam untuk sholat malam. Padahal dia tidur. Padahal dia tidur. Sholat isya dia tidur. Kemudian sholat subuh dia bangun. Oleh Allah Taala ditulis dia sebagai orang yang sholat seluruh malam. Bayangkan dengan orang yang sudah begitu ditambah sholat malam. Nah, itu fadilah yang besar. Nah, begitu ya, itu fadilah yang besar. Nah, ini ayat ini menunjukkan esensi dari sholat jamaah. Kalau sholat itu, saya ulangi lagi, kalau sholat itu sendiri perbaikan pribadi, sholat jamaah adalah perbaikan masyarakat. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan gitu ya, untuk membangun masjid di kompleks. Ada banyak rumah orang muslim, bangun masjid. Tidak boleh orang sholat di rumahnya, harus membangun masjid. Nah, tidak boleh orang Nabi SAW, beliau waktu dari Makkah ke Madinah mampir sebentar di Kuba, bangun masjid beliau. Tidak besar, tidak perlu insinyur, tidak perlu, tidak ada gambarnya. Nah, hanya batu, gitu ya, dikasih semen, gitu ya, ditumpuk begini, ditumpuk. Nah, di Kuba, di mana beliau kemudian setelah beliau ke Madinah, beliau bangun Masjid Nabawi di situ. Waktu di Madinah, setiap Sabtu beliau ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat, dan beliau mengatakan sholat di Masjid Kuba sama dengan pahalanya dengan umroh. Nah, sholat di Masjid Kuba sama dengan umroh. Mengapa? Kasihan kalau ada orang kepingin umroh jauh-jauh, di sini saja. Kok bisa begitu ya? Ya, di sini saja. Allah Taala itu murah pahalanya. Sholat saja di Masjid Kuba 2 rakaat sama dengan pahalanya dengan umroh. Nah, begitu ya. Lalu pahalanya yang bangun masjid, man bana masjidan fid dunya bana Allahu baitan fil jannah. Nah, maksud dia akal ini, tapi kenyataan. Misalnya ada orang yang berkata kepada Anda, kalau Anda sekarang membangunkan saya sebuah rumah di tempat ini di Surabaya, Anda saya ganti dengan rumah saya di Jakarta. Anda bagaimana? Nah, rumah di Surabaya berapa, di Jakarta berapa, di sini 1 miliar, di sana 10 miliar, ya tidak apa-apa, mumpung. Nah, ini mumpung ini lah, gitu ya. Mumpung ini bukan di dunia, di surga. Siapa yang bangun masjid di dunia, Allah Taala akan membangun sebuah rumah buat dia di surga, di surga lah ya. Nah, begitu ya, membangun sebuah rumah di surga lah. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita tanya mereka itu. Nah, gitu ya. Anda kok kepingin bangun masjid? Ya, saya senang. Nah, ada banyak orang yang oleh Allah taala diberi rezeki punya sekian puluh rumah, ya tidak bangun masjid. Nah, gitu. Ada banyak orang dikasih Allah taala puluhan rumah, bangun masjid tidak ada. Nah, rumahnya banyak, tidak bangun masjid. Nah, gitu ya. Rumahnya banyak, tidak bangun masjid. Bayangkan. Gitu ya. Atau sekedar sebelumnya sholat saja di masjid, tidak. Nah, bayangkan, begitu ya. Ini tidak bisa kita tanya. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Allah taala ridha kepada dia, diizinkan dia, gampang dia bangun masjid seperti yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ayat 44 dari surah Al-Baqarah. Ata'murun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, kata Allah taala. Kalian itu bagaimana, kata Allah taala, memerintahkan orang untuk berbuat baik, gitu ya, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Nah, dulu mereka ini ceritanya ini ya, kita pakai Bani Israil sebagai contoh saja. Mereka sebelum Islam datang, sebelum Nabi datang, mereka berkata kepada orang Ansor, nah, nanti datang sebentar lagi nabinya datang. Terus mereka ulang-ulang itu, nanti nabinya datang. Sebentar lagi nanti nabi itu datang lah, yang membawa agama begini. Baik. Setelah datang Nabi SAW, mereka tidak beriman loh. Ini kan, gitu ya.
Ini kan aneh, gitu ya. Ini kan aneh. Bagaimana mereka mengajak seseorang itu kepada kebenaran, gitu ya. Tetapi pada saat kebenaran itu yang mereka katakan itu datang, mereka, gitu ya, tidak mengerjakan ke apa yang sudah mereka ucapkan, gitu ya. Ini aneh, gitu ya. Bagaimana seseorang itu memerintahkan, gitu ya, suatu keselamatan atau bahkan dia menyelamatkan orang lain, tapi dia membinasakan dirinya. Nah, gitu ya. Dia memerintahkan orang untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi datang, berarti itu kan ajak selamat toh. Nanti kalau Nabi itu datang, kalian, gitu ya, kalian masuk Islam, kalian taati Nabi itu supaya kalian selamat. Nah, itu diucapkan oleh mereka, wahai orang musyrik, yaitu Aus dan Khazraj, gitu ya. Nanti di akhirat itu ada neraka, ada begini, ada begini, ada begini. Mereka menceritakan neraka dan surga mendetail sekali. Nah, mendetail sekali. Yang cerita sahabat, waktu itu saya masih kecil katanya dia. Saya mendengar orang-orang Yahudi itu bercerita mengenai neraka, memperingatkan kami ini yang musyrik ini. Nah, setelah nabinya datang, mereka tidak mau mentaati Nabi. Ini kan tidak masuk akal. Bagaimana seseorang itu memerintahkan orang lain untuk menyelamatkan dirinya dan dia membiarkan dirinya dalam kebinasaan. Nah, dan yang kedua, yang agak merepotkan, tindakan mereka itu, gitu ya, yang saya katakan tadi, memberitahu orang lain untuk masuk Islam, menyelamatkan dirinya, tapi mereka sendiri cenderung kepada kemaksiatan, bahkan tidak melaksanakan ketaatan. Berarti ada message yang mereka kirim, yaitu bahwa apa yang saya katakan dulu itu tidak benar sebenarnya. Yang saya katakan dulu bahwa kalian mesti beriman kepada Nabi ini itu tidak benar. Kan meragukan, memberikan keraguan dia. Dia berkata nanti nabinya datang. Waktu nabinya datang, sahabat sudah beriman, mereka tidak beriman. Nah, oh bukan itu kok. Lah, tentu dalam diri sahabat ada keraguan. Ini benar apa tidak ini? Lah, kami sudah benar-benar yakin, tetapi ternyata yang di sana kok tidak. Lah, itu kan tidak benar itu. Ada orang yang tahu kebenaran lah. Sama dengan misalnya begini misalnya. Lah, kita lihat dokter merokok misalnya. Itu yang dia tidak sedang rokok itu tidak pernah merasakan rokok. Nah, loh, katanya tidak boleh dokter. Iya, jangan banyak-banyak. Ada apa-apa loh. Nah, jadi ragu-ragu. Atau misalnya orang minum khamr misalnya. Dokter minum khamr misalnya. Ya tidak usah banyak-banyak. Nah, gitu ya. Anda kalau minum pil koplo jangan satu, separuh saja. Nah, kan minum obat itu kan separuh lah loh. Ya mendemnya separuh lah, tapi sama saja 12 jam tidak kerja saya lah, ya sama saja lah, gitu ya. Bani Israil juga begitu, orang disuruh beriman dia tidak beriman, itu berarti dia memberikan keraguan, nah, gitu ya, memberikan keraguan kepada orang yang mendengarnya, yang bahkan sudah melaksanakannya. Nah, baik, saya lanjutkan. Oleh karenanya ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid bahwa Rasulullah bersabda, yu'ta birrajul yaumil qiyamah fayulqa finnar. Nah, ada seorang dibawa ke neraka. Nah, fatandaliku aqtabat batnani. Lalu gitu ya, terburai isi perutnya. Fatandaliku aqtaba, gitu ya, batnihi, terburai isi perutnya. Fayaduruha kama yaduru al-himar firha. Lalu dia berputar-putar seperti keledai yang berputar pada gilingannya gandum. Nah, fayastami'u ilahi alun-nar. Orang di neraka itu, gitu ya, saking terganggunya dengan orang tadi, heran, gitu ya, ya fulan, nah, gitu ya, malak, gitu ya. Kemudian kenapa? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kan kalian kemudian memerintahkan yang benar, yang baik, melarang kemungkaran. Apa katanya? Bala kuntu amuru bil ma'ruf, gitu ya, wala atihi. Saya perintahkan yang ma'ruf tapi tidak saya kerjakan. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Saya larang kemungkaran tetapi saya sendiri, gitu ya, mengerjakannya. Nah, berarti kesimpulannya saya tutup bahwa kemampuan untuk mentaati Allah Ta'ala itu suatu mauhibah yang besar sekali. Ketaatan kepada Allah Ta'ala itu bukan soal diketahui di kepala, tapi di jiwa. Nah, orang mau belajar agama gampang, baca gampang, tapi mengerjakannya. Nah, oleh karenanya Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad,
ana uhibbuk, wahai Muhammad saya cinta kepada kamu. Wa ana uhibbuk ya Rasulullah, saya juga cinta kepada kamu ya Rasulullah. Jangan lupa ya, sebagai selesai salat ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan saya untuk selalu zikir, ingat kepada Engkau, untuk selalu bersyukur dan berbagi ibadah. Nah, tidak gampang. Ketaatan itu mauhibah rezeki dari Subhanahu wa taala. Bukti semakin besarnya ridhonya Allah taala kepada seseorang, nah, gitu ya. Semakin besar ridhonya orang itu kepada Allah taala. Nah, ini ukuran. Semakin besarnya ridhonya seseorang kepada Allah taala menunjukkan besarnya pula ridhonya Allah kepada orang itu. Jadi kalau kita kepingin ukur orang itu ridho atau tidak kepada Allah taala, lihat saja perbuatannya dia. Apakah yang perbuatannya dia itu merepresentasikan ridhonya pada Allah taala? Nah, di mana dia mudah membaca Al-Qur'an. Coba kita tanya kepada orang-orang, anak-anak yang bisa baca Al-Qur'an, yang bisa menghafalkan Al-Qur'an. Kalian ini menghafalkan Al-Qur'an untuk apa sih? Dapat apa sih? Nah, begitu ya. Lihat Allah taala mengizinkan mereka untuk menghafalkan Al-Qur'an. Apa ada yang nyuruh, yang memerintahkan, memberi hadiah? Tidak ada. Dengan senang hati mereka menghafalkan Al-Qur'an. Nah, bayangkan, ini rezeki dari Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada orang yang bahkan tidak mau membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kalau ada orang gitu ya, diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk bisa banyak beribadah gitu ya, itu adalah suatu kenikmatan yang besar sekali. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.